Selamat pagi pemirsa, senang rasanya dapat menjumpai Anda kembali menjelang akhir pekan di bulan baru ini. Untuk memperkaya informasi Anda pagi ini, segera kami hadirkan 3 berita peristiwa terkini dari penjuru negeri. Kita awali dari perkembangan terbaru, pencarian penumpang KMP Yunis. Korps Kepolisian Air dan Udara Badan Pemeliharaan Keamanan Polri mengirimkan 1 pesawat Beechcraft dan 1 helikopter dalam pencarian di Selat Bali. Dalam penyisiran udara menemukan adanya tumpahan minyak 3 mil arah selatan dari lokasi tenggelam. Selanjutnya menjelang Hari Raya Idul Adha, Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta akan melarang penjualan hewan kurban di tepi jalan. Hal ini guna menghindari timbulnya kerumunan di masa PPKM darurat. Dan kabar terakhir dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua yang melepasliarkan 46 ekor satwa langka dan dilindungi ke habitatnya. Satwa endemik Papua yang merupakan unggas tersebut hasil penyelamatan dan rehabilitasi dalam upaya penegakan hukum. Saksikan informasi selengkapnya berikut ini. Di hari ketiga pencarian penumpang kapal motor penumpang Yunis yang karam di Selat Bali, Korps Kepolisian Air dan Udara Badan Pemeliharaan Keamanan atau Korpolairut Baharkam Polri mengirimkan 1 pesawat Beechcraft dan 1 helikopter. Selain perbantuan 8 kapal dari Mabes Polri, Polda Bali, dan Polda Jatim. Patroli udara seperti dijelaskan Direktur Korpolairut Baharkam Polri, Brigadir Jenderal Polisi Muhammad Yasin Kosasih di Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur pada 1 Juli, melakukan penyisiran dan patroli dari sisi selatan dan utara sekitar 45 menit. Untuk sementara, petugas belum menemukan tanda-tanda keberadaan 11 orang penumpang yang dikabarkan masih hilang. Namun sempat memantau adanya tumpahan minyak 3 mil arah selatan dari lokasi tenggelamnya KMP Yunis. Namun masih akan didalami lagi. Segala temuan, kata Yasin, akan dilaporkan ke posko pencarian di Pelabuhan ASDP Ketapang dan Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Kita juga tadi melaksanakan penyisiran ke arah utara dan selatan. Namun sampai ini kita belum menemukan kapal tersebut ataupun serpihan-serpihan dari kapal tersebut. KMP Yunis karam saat berlayar dari Pelabuhan Ketapang menuju Gilimanuk, Bali pada 29 Juni malam. Kapal tersebut diketahui mengangkut 41 penumpang dan 12 anak buah kapal. Saat tengah menunggu antrean untuk bersandar di Pelabuhan Gilimanuk, kapal diduga terseret arus laut ke arah selatan pelabuhan hingga tenggelam. Hingga kini telah 39 korban yang ditemukan dalam keadaan selamat dan 7 jenazah korban yang sudah dievakuasi. Petugas masih mencari 11 penumpang yang belum ditemukan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara mewartakan. Kondisi pandemi COVID-19 yang terus meningkat penularannya serta akan diberlakukannya PPKM darurat di Jawa, Bali, berimbas pada pengetatan aktivitas perniagaan yang dibatasi. Keputusan ini pun berlaku pada penjualan hewan kurban di pinggir jalan yang biasanya muncul jelang Idul Adha. Di wilayah daerah istimewa Yogyakarta akan diberlakukan peraturan tidak diperkenankan penjualan hewan kurban di pinggir jalan guna menghindari terjadinya kerumunan. Kebijakan ini pun diperkuat dengan peraturan daerah di masing-masing kabupaten kota tentang larangan berjualan di trotoar jalan. Hal ini disampaikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP DIY Novia Rahmat pada Kamis 1 Juli. Pihaknya akan menunjuk bidang terantip di masing-masing kecamatan untuk melakukan pelarangan penjualan hewan kurban di tepi jalan. Hampir seluruh jalan di wilayah DIY pasti akan dipakai untuk menjual hewan ternak itu. Itu pasti sampai malam kan Pak? Sampai malam itu. Itu saya harap nanti kan dari bidang terantip yang ada di masing-masing kecamatan untuk mau larang atau melakukan pengawasan. Satgas yang ada di bukan satgas bidang terantip karena itu ketugasan umum ya. Nah, itu mengawasi dan melarang melakukan penjualan itu. Dengan pelarangan ini diimbau para pelaku usaha jual beli hewan kurban untuk membuat penampungan hewan kurban sementara di kandang masing-masing pedagang. Penampungan tidak di dalam perkampungan, di rumah masing-masing.
dagang. Artinya kalau ada akan ditertibkan atau gimana? Ya nanti kita koordinasi dengan Satpol PP. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara mewartakan. Rekan-rekan, saya teriak tanam konservasi, kita sama bisa pegang satu. Sebanyak 46 ekor satwa endemik Papua yang terdiri dari berbagai jenis unggas pada 1 Juli dilepas liarkan ke habitatnya di hutan Buperwaena, Kota Jayapura oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Papua. Satwa-satwa tersebut merupakan hasil penyelamatan, rehabilitasi, dan penegakan hukum yang dilakukan BBKSDA Jawa Timur dan BKSDA Jawa Tengah, serta penyerahan sukarela dari masyarakat kepada petugas. Secara rinci, unggas-unggas yang dilepaskan seperti diungkapkan Kepala BBKSDA Papua, Edward Sembiring, adalah 4 ekor kakatua, 2 ekor kasuari, dan 1 ekor mambruk, yang merupakan hasil sitaan BKSDA Jateng. Sementara hasil sitaan BBKSDA Jawa Timur adalah 13 ekor kakatua, 1 ekor mambruk, 1 ekor kasuari, 1 ekor isap madu kerontang, 5 ekor pitohui selatan, 1 ekor perkici di Pelangi, 1 ekor nuri raja Papua, 15 ekor kasuari kepala hitam, dan 1 ekor jangal Papua. Sebelum dilepas liarkan, satwa-satwa itu dipastikan telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat, serta tidak membawa virus avian influenza. Hal itu menjadi hal yang penting, mengingat Papua telah ditetapkan sebagai daerah bebas flu burung. Ya, kasuari gelambir ganda itu harus di selatan Papua, sehingga nanti pada saatnya ketika sudah bisa dibuka, masuk ke AVES atau unggas ke selatan Papua, kita akan kembalikan. Dan ini pada intinya kita kembalikan ke habitatnya. Pelepas liaran satwa tersebut merupakan salah satu wujud nyata upaya konservasi dalam melestarikan satwa liar khas Indonesia, sekaligus melestarikan nilai-nilai hidup yang harmoni dengan alam, serta menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber daya spesies genetis dan ekosistem. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara mewartakan. Demikian 3 informasi terhangat yang telah menemani Anda pagi ini. Pemirsa, di masa PPKM darurat, mari patuhi segala peraturan dari pemerintah dengan selalu menerapkan protokol kesehatan serta jalani hidup sehat. 3 informasi terbaru lainnya akan kami hadirkan dalam Kilas Nusantara siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.